Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana biiqamatid da'wah islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, peserta pelatihan Mubalik Muda Muhammadiyah di seluruh Nusantara, ya, yang kami hormati. Alhamdulillah, karena izin dan makmunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersua kembali dengan media virtual untuk melanjutkan pembahasan tentang tafsir muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pada beberapa waktu yang lalu kita baru sampai kepada tafsir yang pertama, yang menyatakan bahwa hidup manusia itu harus bertauhid atau berdasarkan tauhid. Nah, untuk bisa mensikapi hidup ini berdasarkan tauhid, maka kita harus memahami ya tauhid itu secara holistik, secara mendalam dan komprehensif. Lalu pendekatan yang kita gunakan kemarin itu ada 4 pendekatan pemahaman tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, ini sudah kita bahas. Lalu yang kedua tauhid uluhiyah juga kita bahas, untuk menyambung jangan sampai terputus, ya. Jadi pada beberapa waktu yang lalu kita simpulkan bahwa tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu merupakan satu kesatuan. Di saat kita bicara tentang tauhid uluhiyah, meyakini tentang keesaan Allah, hanya Allah yang maha kuasa, yang berhak dan wajib disembah. Nah, untuk menyembah Allah itu, supaya penyembahan kita itu betul-betul steril dari berbagai noda-noda kesyirikan, kita harus kembali ke tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu salah satu kata kuncinya adalah mengatur seluruh kehidupan kita. Artinya secara lebih khusus lagi mengatur ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya khusus maupun yang sifatnya am, baik itu ibadah mahdoh atau ibadah yang utama, yang ibadah khusus, maupun ibadah gairi mahdoh. Nah, itu sudah kita bicarakan kemarin, dan sudah saya sampaikan juga untuk mengingat kembali terakhirnya kemarin itu ada 6 prinsip ibadah yang harus kita tegakkan. Ya, karena memang demikian kalau kita kembali kepada Al-Quran dalam awal surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan suatu ketetapan agar kita tidak menyembah selain Allah. Berarti kata kuncinya, penyembahan kita kepada Allah itu harus steril dari berbagai noda-noda kesyirikan, ya. Lalu untuk steril dari itu, maka 6 prinsip yang kemarin sudah saya sampaikan ini itu harus kita pahami secara benar. Dan lebih khusus lagi sebagai warga ya perserikatan, lebih khusus lagi sebagai Mubalik Muda Muhammadiyah, ya harus memahami bahwa salah satu sektor gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan purifikasi ibadah mahdoh. Hanya pemurnian harus kembali kepada Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tarjih. Ya, gitu. Kita sudah ada materinya, ya sudah siap. Nah, lalu selanjutnya ya kita akan bicara pada kesempatan ini tentang pendekatan pemahaman tauhid yang ketiga, yang pada umumnya dipahami sebagai tauhid mulkiyah. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid mulkiyah? Nah, gitu.
Yang dimaksud dengan tauhid milkiyah secara definisi operasional ya sederhana saya kemukakan bahwa yang dimaksud dengan tauhid milkiyah itu adalah meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang Maha Kuasa sebagai raja, sebagai pemimpin ya dalam ya kehidupan dunia ini ya maupun kehidupan akhirat. Intinya begitu ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah juga yang memilikinya sebagai pemilik ya, sebagai raja ya. Raja otomatis inklusif di situ ada pengertian penguasa. Raja itu memang punya kekuasaan, harus menjalankan kekuasaannya. Nah, kalau kita mau cari dalil-dalil nakliynya memang banyak. Paling singkat kita bisa baca dalam surat yang setiap hari paling tidak sekian kali kita baca, Maliki Yaumiddin. Ya, jadi Allah yang merajai, yang menguasai, yang memimpin juga boleh hari pembalasan. Kata Yaumiddin itu kalau dikaitkan dengan hari, maksudnya hari pembalasan. Walaupun din juga bermakna agama, tergantung konteksnya. Nah, jadi Allah yang merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan ya di hari kemudian kelak. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain bisa dilihat juga nanti di dalam surat Al-Maidah ayat yang terakhir dari surat itu ayat 120 itu juga berbicara tentang Allah sebagai pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, sekaligus Allah ya menguasainya, memiliknya. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita breakdown istilah ini, kalau kita kembali ya dalam realitas kehidupan kita menghadapi dunia ini, maka kata Malik itu juga bisa berarti pemimpin. Ada persamaannya dengan kata wali atau khalifah. Ini kata-kata yang semakna sebenarnya ya. Kata khalifah di dalam Al-Quran disebut cuma 2 kali itu ya, di dalam Al-Quran itu bisa dilihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bisa juga nanti dilihat dalam surat As-Sad kalau tidak salah 107 itu ya, kata khalifah itu di dua ayat itu. Nah, jadi ada juga kalau kita menengok dalam hadis, maaf itu Quran yang tadi ada kata ra'un. Nah, ra'un itu juga berarti pemimpin. Nah, lalu dalam Al-Quran ada lagi selain kata malik, ada juga kata khalifah, ada juga kata waliyun. Waliyun umum dimaknakan juga ya penolong, ya pembela, juga pemimpin, tergantung nanti konteks ayatnya. Seperti tadi kata khalifah juga. Khalifah itu bisa berarti wakil, bisa juga berarti pengganti, bisa juga berarti duta. Gitu loh. Ya tergantung nanti konteksnya. Bisa juga pemimpin, ya pelanjut, ya setelah kenabian. Umpamanya apa? Setelah Nabi meninggal maka muncul khalifah di belakangnya, khalifun ya di belakang yaitu Abu Bakar dan seterusnya sampai Utsman bin Affan. Nah gitu. Nah oleh karena itu terkait dengan ini perlu kita memahami tentang konsep kepemimpinan atau ar-riasah Islamiyah, kepemimpinan dalam Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka ada beberapa faktor yang terkait dengan kepemimpinan. Antara lain ya, pertama tentu ada wilayah tempat berlangsungnya kepemimpinan. Terus yang kedua tentu ada masyarakat atau rakyat yang akan dipimpin. Nah, lalu yang ketiga tentu ada dasar kepemimpinan. Nah, itu subsistemnya ya. Lalu yang selanjutnya ada pemimpin. Nah, jadi ada pemimpin. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini bagi umat Islam ya
Jadi kepemimpinan itu sangatlah penting. Secara sederhana saya berikan pengertian bahwa pemimpin dalam pembahasan saat ini, pemimpin dalam arti yang umum. Ada klaster-klasternya dalam Islam. Ya, mulai dari mana? Ya, diri kita ini sebenarnya pemimpin. Ya, jadi pemimpin rakyat, wa mas'ulun an ra'iyah, kan gitu. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang bagaimana kamu memimpin. Kalau begitu, kalau semua kita adalah pemimpin, lalu pertanyaannya siapa yang dipimpin? Jadi begitu ya. Jadi kalau semua kami adalah pemimpin, maka pertanyaan awalnya siapa yang akan dipimpin? Dirimu sendiri. Karena di dalam Islam itu ya selalu ya dimulai dengan ibda binafsik, mulai dari dirimu. Nah, secara sederhana saya katakan, kalau orang mau eksis sebagai pemimpin, ya dalam rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin formal, bahkan pemimpin perusahaan, atau bahkan pemimpin negara sekalipun, memang harus berangkat dari awal. Dari mana? Ya dari memimpin diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memimpin pikiran kita, tidak bisa memimpin hati kita, ya, tidak bisa memimpin ilmu yang kita miliki, tidak bisa memimpin kehidupan kita, mana mungkin kita bisa memimpin orang lain. Jadi kepemimpinan itu mulai ibda binafsik, mulai diri kita sendiri, ya. Oleh karena itu membangun kepemimpinan itu ada prosesnya. Nah, berproses itu, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita kerucutkan sajalah umpamanya ya. Kalau kita bicara pemimpin, ya kalau kita bicarakan tentang kepemimpinan ar-riasah Islamiyah, ini saya terkesan dengan materi coaching instruktur. Ya pada tahun 80 bulan Juni akhir sampai Juli awal, karena itu pelaksanaannya waktu itu 4 hari di Padepokan Kiai Haji Dahlan, Jalan Kiai Kimajo itu. Kebetulan itu hadiah Kiai Dahlan dari almarhum Bung Karno yang sekaligus mengaku dirinya sebagai anak didik Muhammadiyah, gitu ya. Di sanalah kami mengikuti waktu itu. Dan ingat betul saya, mudah-mudahan ini juga saudara saya seangkatan itu, seperjuangan, saudara Feni Khalid itu ya, dari Tarbiyah. Nah, sekarang dia dosen di Sarif Hidayatullah Jakarta. Beliau jadi master of trainingnya. Mestinya kita akan menerima materi leadership. Nah, itu. Waktu itu beliau menyatakan saya tidak memberikan leadership, katanya. Saya kalau ada pelatihan begitu itu sukanya di depan, kecuali kalau terpaksa sudah penuh, kan gitu ya. Dapat tempat kan. Nah, dalam teori ilmu komunikasi itu lebih bagus, kan gitu ya kan. Nah, jadi tadi Mas Tri mengatakan leadership, Pak, lalu mau diberikan apa? Karena leadership itu tidak jelas, katanya. Lalu yang jelas apa? Saya memang agak ngeyel gitu, sering banyak bertanya gitu. Yang jelas ar-riasah Islamiyah, kepemimpinan Islam baru jelas. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan Islam, dasar kepemimpinannya ada 2. Katanya sumber dasarnya itu adalah Quran dan Sunnah. Gitu. Lalu yang kedua, kalau kita bicara syarat pemimpin, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita menjadikan tolak ukur pikiran manusia, tidak mesti sama. Nah gitu. Nah oleh karena itu, kalau kita bicara ar-riasah Islamiyah, kepemimpinan Islam, ya yang memberikan kriteria, syarat-syarat katakan pemimpin yang harus kita kita pilih, kita kedepankan, kita beri hak untuk memimpin orang yang punya kompetensi, syarat kemampuan, persyaratan yang sudah terpenuhi. Persyaratan harus terpenuhi, dan persyaratan itu seperti saya katakan tadi itu sudah diproses. Sudah diproses sejak awal mulai dalam rumah tangga. Bagaimana memproses anak bisa memimpin dirinya, kan begitu loh. Ya ini tanggung jawab orang tua itu ya kan. Jadi harus dibiasakan. Harus dibiasakan dari kepemimpinan terhadap diri sendiri, ya. Bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri.
Kita ambil lah satu contoh lah ya, ini kalau kita kita belum masuk ke sana ya kan. Dulu anak saya yang paling kecil itu waktu baru masuk TK itu. Yeah. Itu kan dia senang gambar, bahkan belum masuk TK ya, baru masuk lah itu. Sering gambar sampai ya tembok ruang tamu itu gambarkan kotor itu bagiannya ya kan. Kemarin gambar gitu itu nanti kotor kata ibu. Nah lebih ini gambar di sini ya gitu, gitu. Nah terus saya belum datang ini ibunya yang ngasih tahu saya. Begitu saya pulang saya lihat, waduh kotor buang main, ada merah, ada hidung. Nah, terus saya panggil istri saya, siapa yang ini Fikri? Coba tolong panggilkan saya. Suruh ke sini, tapi nanti kamu siapkan dia sesuatu yang saya minta untuk dilakukan, saya bilang. Oh iya. Nah, lalu dia datang. Biasanya anak saya kalau saya manggil, dia datang terus berdiri tegak, begini tangannya. Gitu. Terus saya tanya dia, siapa yang menggambar itu, yang menulis warna-warni? Saya ya. Kamu tahu ini apa ini? Tembok kan? Nah, tembok. Jadi warnanya putih, terus gambar begini. Nah, itu kan kelihatan jadi tidak bagus, saya bilang gitu. Nah, sudah saya siapkan buku gambar, sudah saya siapkan buku tulis, sudah saya siapkan buku bacaan. Ini buku apa namanya ini? Karena sudah kita ajar. Ini buku apa namanya? Kan ada tulisannya, buku yang harus dibaca, karena sudah ada bacaan. Terus ini, seperlihatkan dia. Oh ini buku tulis, tempat menulis. Ini ada garisnya. Terus ini tidak punya garis ini. Ini buku apa? Ini buku gambar, tempat menggambar. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus ada tempat yang tepat. Ini bukan tempat menggambar. Nah sekarang supaya dibersihkan, supaya kembali bersih seperti semula. Ke belakang cari bagaimana caranya membersihkan. Nah, sudah disiapkan sama ibunya. Setelah itu tuh dia datang, ada sikat, ada busa itu disiram, begini kan, sudah disiapkan deterjen itu. Wah sudah hilang, alhamdulillah kan, karena baru saja gitu. Nah sudah bersih kan. Nah ini kita harus bertanggung jawab. Bila kita melaksanakan sesuatu yang kurang pas, harus kita perbaiki. Nah ini sebenarnya ajaran kepemimpinan. Riasah Islamiyah. Riasah Islamiyah. Terus saya juga bagaimana menanamkan tauhid itu kepada anak. Nah, ini kepemimpinan juga ini. Suatu saat saya lihat anak saya itu di halaman itu makan roti enak banget. Tapi temannya itu nggak ditawar-tawari. Wah ini bahaya ini. Dimakan sendiri. Nah, dimakan sendiri. Ini bahaya ini. Ini persoalan tauhid ini. Bagaimana mendidik tauhid, ya kan? Nah, akhirnya saya sudah biasa mengetahui waktu-waktu bermainnya. Nah, waktu itu ingat saya ngajar di UMJ di kedokteran, ngajar akhlak. Saya pulang, terus saya mampir di toko beli roti 1 tas kresek. Nah, saya sampai di rumah, betul anak saya sedang main-main sama temannya kemarin. Iya, ayah datang. Nah, segera roti yang 1 bungkus itu saya masukkan di tas, saya keluarkan 1. Tertutup tasnya. Saya turun dari mobil. Ayah datang, nah, dia dekat. Kamu main sama siapa? Oh, sama Diki ya. Kamu kalau dikasih roti senang nggak? Ya senang. Nah, kalau kita senang diberikan orang, kita harus senang memberikan orang. Ayah punya roti, senang dia. Tapi rotinya cuma 1. Ya kalau 1, iya ya, gimana ya? Maunya tidak usah beri kan? Kalau 1 sama sepotong, kalau 2 sama-sama 1. Begitu caranya dia sama-sama menikmati. Terus dipanggil temannya, Dik, sini Dik. Mau dipotong, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Terus akhirnya Diki datang. Nah, saya bilang, kamu yang motong, nanti Diki yang milih. Gitu. Kamu yang motong, Diki yang milih.
Karena dia agak panjang, lalu diukur begini tanamnya 2 jari gini. Hampir tertawa saya tahan supaya sama panjangnya. Soalnya nanti kalau nggak di temannya disuruh memilih, dia motong tidak sama panjang kan? Yang dikasihkan yang kecil. Yang dikasihkan yang pendek, yang kecil kan? Nah, ini dipotong sama. Ayo silakan pilih. Nah, ini ada 2 pendidikan tauhid yang saya berikan itu. Pertama, tentang apa? Tidak beriman, tidak bertauhid sama itu. Salah seorang dari antara kamu kalau kamu makan kenyang, yang lain lapar. Sekaligus ini ibadah, kan gitu. Nah, terus yang kedua, saya minta dia supaya adil, gitu. Memberi sama, ya kan? Jadi sama rasa, sama enak, nah gitu. Ini pendidikan. Nah, sama dengan tadi itu. Nah, kita mulai dari diri. Nah, sekarang kita kerucutkan lagi. Bagaimana Allah memberikan informasi kepada kita tentang pemimpin. Nah, memang di dalam Al-Quran ada kata aulia, ada kata waliun, ada kata jama' yang menggunakan jama', ada juga yang menggunakan mufrad tunggal. Nah, umpamanya kita ambil yang menggunakan kata jama' ya dan juga kata tunggal, bisa dilihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Ya. Jadi di situ disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Waliyun pakai kata tunggal itu. Ya, mufrad. Ya, wallahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Nah, walladzina kafaru awliya. Nah, ini kata jama'. Awliya humut taghut. Yukhrijunahum minan nur ilal zulumat al-ayah dan seterusnya. Ini contoh. Nah, tapi nanti akan itu jelas yang namanya pemimpin itu harus mengeluarkan orang dari kegelapan, gitu kan? Dari kegelapan, ini kata kegelapan itu adalah simbol dari apa? Dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, itu yang dimaksud dengan kegelapan. Mulai dari kemungkaran iman, ya, perilaku, tindak, semua bentuk-bentuk kejahatan itu adalah simbol dari kata kegelapan. Nah, lalu sebaliknya kata nur di situ, cahaya, itu adalah malah Ibnu Katsir dan juga Syekh Muhammad Abdul menyatakan dalam tafsirnya, ya, nur di situ adalah tauhid dan amal soleh. Nah, ketauhidan dan amal soleh itu cahaya itu menyangkut itu. Jadi cahaya dari nur dari dalam ini, tauhid itu, ya, lalu wujudnya secara konkret, lalu amal soleh yang nampak. Nah, jadi begitu. Nah, oke, kita kembali yang lebih mengkerucut lagi terkait dengan syarat pemimpin, ya. Kita buka nanti dalam surat Al-Maidah ayat 55 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukumullah, ya. Nah, sesungguh-sungguhnya, nah gitu, walimu, pemimpinmu hanyalah Allah. Terus wa rasuluhu, rasulnya, ya. Setelah itu wallazina amanu, orang-orang beriman. Terus wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ruku bersama orang-orang ruku atau tunduk kepada aturan Allah. Nah, kita singgung sedikit tentang tafsirnya di sini. Ayat ini diawali dengan innama. Nah, innama itu harful adatul hasr namanya. Biasanya Allah itu mengawali suatu informasi penting agar mendapat perhatian serius, diawali dengan kata-kata inna atau innama. Makanya dia maknakan sesungguh-sungguhnya. Jadi sangat. Sama dengan walaqad. Nah, itu dia harfu tahqiq di situ, penyangat. Lam artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Contohnya apa? Contohnya dalam ayat yang lain, walaqad zara'na di jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguh aku siapkan untuk isi neraka jahanam itu sebagian besar dari jin dan manusia. Nah, ini agar mendapat perhatian. Sama dengan ini,
Ya, innama waliyukumullah, sesungguh-sungguhnya walimu, pemimpinmu, penolongmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lain, hanya Allah. Nah, setelah itu kan Allah Maha Kuasa, ya, sebagai pemimpin, maha pemimpin, ya, memimpin kehidupan dunia dan akhirat, mengatur, ya. Jadi maha pengatur dalam kepemimpinannya itu, ya, karena dia sebagai pemimpin, mesti dia juga sebagai pengatur, gitu. Nah, setelah itu pertanyaannya, kalau memang hanya Allah ya pemimpin kita, seperti tadi juga dalam surat Al-Baqarah, ya ayat 257, pemimpinnya orang-orang beriman itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah kalau begitu? Kan tadi kita bicara tentang konsep kepemimpinan. Mesti ada wilayah tempat memimpin di bumi ini, ya kan gitu. Lalu ada yang dipimpin, ya kan? Ada dasar pemimpin, ada pemimpinnya. Jadi Allah. Lalu bagaimana, apakah Allah turun ke bumi karena dia maha kuasa, maka dia punya wakil, punya khalifah, ya kan? Lalu secara lebih khusus punya rasul dari zaman ke zaman. Nah, lalu Allah mengutus para rasul itu dari zaman ke zaman, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi mereka mengekspresikan, menginternalisasikan dalam kehidupannya adalah konsep kepemimpinan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai kepada Nabi kita ini mendramatisir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendramatisir kepemimpinan yang konsep kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya tadi, ya, innama waliyukumullah, sesungguhnya pemimpinmu adalah Allah. Nah, lalu diturunkan karena Allah Maha Kuasa, mustahil dia turun langsung memimpin, maka diturunkan para rasul. Nah, sekarang rasul sudah tiada. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, jadi pemimpin kita ya adalah manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Karena di dalam Al-Quran juga ini saya kutipkan, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu bisa dilihat nanti dalam surat Yunus ayat 62. Terus dilanjutkan dalam surat Yunus juga, allazina amanu kanu yattaqun. Nah, gitu. Jadi intinya begini dalam ayat ini, bahwa ingatlah bahwa sesungguhnya pemimpin itu, ya, maaf. Jadi ingatlah bahwa sesungguhnya aulia Allah, pemimpin atau wali-wali Allah, perwakilan Allah itu, ya, yang namanya wali-wali Allah itu, nah ini dialamatkan kepada manusia. Ya, wali-wali Allah itu tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih menghadapi kehidupan ini. Lalu siapa yang disebut dengan wali Allah itu? Ada paling tidak dua tafsir yang saya kemukakan. Dalam tafsir Al-Manar, jadi Syekh Muhammad Abduh menyatakan bahwa wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan istiqomah terhadap ketakwaannya. Ternyata setelah saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama. Jadi orang-orang yang beriman dan ya tetap dalam ketakwaan. Nah, itulah pemimpin-pemimpin Allah, ya, yang dijanjikan memang Allah tidak akan pernah memiliki rasa takut dan sedih dalam menghadapi kehidupan ini. Bagian dari kriteria pemimpin. Dari pemimpin yang betul yang harus kita pilih. Mulai dari mana? Tadi saya sudah bilang, mulai dari pimpinan rumah tangga, ya Pak. Makanya nanti kalau nanti saya jelaskan, ya. Baik. Jadi syarat pemimpin itu ya secara secara umum. Yang pertama adalah wallazina amanu, dia beriman, kan itu lanjutan ayat itu. Jadi rasul wallazina amanu. Kalau itu rasul sudah tiada, maka kita bicara tentang syarat pemimpin. Orang yang beriman. Iya, orang beriman. Nah, kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa bicara syarat, karena dia sudah memenuhi dan memiliki syarat itu. Dan syarat yang dia miliki itu, para rasul itu yang harus kita miliki. Nah, kalau kita mau menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah, kan begitu. Makanya pertama wallazina amanu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah cukup dengan beriman? Oh tidak, itu tidak menjamin. Bahkan banyak orang mengatakan amanah, aku beriman,
Tapi Allah mengatakan wabahum bimu'minin, tapi dia tidak melaksanakan keimanannya. Hanya di lisannya saja. Lisannya saja. Artinya perbuatannya jauh. jauh perbuatannya jauh. Mukmin itu artinya orang yang melaksanakan apa yang diimani. Artinya apa? Iman dan syariat tidak bisa dipisahkan. Artinya mukmin itu orang yang melaksanakan syariat Islam secara istiqomah. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Sekedar itu orang mukmin. Kriteria mukmin harus difahami. Harus dipahami, betul. Syariat harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Makanya di awal surah Baqarah itu kan begitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Aku beriman. Sebagian manusia mengatakan ya, aku beriman, tapi wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak mukmin kok. Gitu. Bahkan ada dalam ayat yang lain, ini mungkin dasarnya ke Badawi, mengangkat perlu memasukkan iman itu jauh ke dalam lubuk hati. Oh ya, dia mengatakan dirinya beriman, tapi imannya belum masuk di hatinya. Ada dalam Quran itu. Kemarin saya baca, belum masuk di hatinya, artinya belum mengikat hatinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dia harus beriman kepada Allah. Lalu ciri orang beriman itu dari mana? Wa yuqimunas shalah. Nah, dia mendirikan salat. Nah, lalu pertanyaannya, ya, lalu mendirikan sholat itu seperti apa? Jangan yang terbayang di benak kita adalah sujud ruku 5 kali secara sehari semalam. Kewajiban. Nah, itu kewajiban. Jadi kata mendirikan sholat itu berbeda dengan melaksanakan sholat. Karena begini, sholat itu bisa menyengsarakan hidup kita, menjatuhkan martabat hidup kita, tapi sebaliknya bisa juga memuliakan, mengangkat martabat hidup kita menjadi manusia yang sangat mulia di hadapan Allah. Kalau begitu tergantung sholatnya. Nah, kan begitu. Ini kita sudah banyak diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, katakan surat Al-Ma'un umpamanya. Neraka atau celaka bagi orang yang sholat. Mengapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Karena mereka melalaikan sholatnya. Nah, bukan sholat yang dilalaikan yang dimaksud di sini, tapi sholat yang didisiplinkan, yang ditegakkan. Lalu pertanyaannya, ya, kenapa sholat? Ya, karena sholat memiliki daya yang luar biasa. Ini kalau kita bicara tentang sholat secara kualitatif, gitu ya, bukan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif, gitu. Jadi yang menetapkan daya sholat, fungsi sholat itu Allah, bukan kita. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut, itu ayat 24-25 itu ya. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Nah, kalau kita bertanya apa kaitannya sholat sebagai syarat pemimpin, apa kaitannya dengan sholat pemimpin itu? Nah, karena sholat itu punya fungsi yang bersifat universal. Fungsionalisasinya. Ya, fungsinya universal. Artinya apa? Mencegah setiap dimensi kemungkaran. Ya, baik kemungkaran yang kecil sampai kemungkaran yang bisa menyeret kita, merubah iman kita menjadi kafir, itu bisa. Ya, gitu. Makanya sifatnya universal. Jadi sholat yang tegak itu mutlak akan mampu mencegah kamu dari tidak berbuat keji dan mungkar. Lalu konteksnya dengan kepemimpinan apa? Mengapa ini menjadi syarat? Karena seorang pemimpin tidak boleh berbuat keji dan mungkar. Itu persoalannya. Ya, kalau seorang pemimpin berbuat keji dan mungkar, ini akan merusak. Merusak dirinya, merusak yang dipimpin, merusak umat. Katakan mulai dari bawah umpamanya. Ya, kalau seorang suami sholatnya tidak karuan, wah, ini sudah berarti semua. Pasti di rumah tangga. Di rumah tangga akan kacau balau, ya, broken home akan terjadi. Ya, makanya kalau kita memilih, itu sebabnya saya katakan tadi, ya, memilih pemimpin ya itu tadi, ya harus memang ya ibadahnya bagus, ya, gitu, dalam arti sholatnya tegak. Mengapa? Karena sholat yang tegak menjauhkan orang dari semua perbuatan keji dan mungkar. Jangankan yang keji dan mungkar, bahkan yang subhat pun juga ya ditinggalkan, dijauhi. Dan fungsi itu bukan manusia yang membuat. Fungsi sholat itu ditentukan oleh kriterianya, ya toh. Jadi, walau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan mungkar? Nah, saya berikan terminologi
Jadi yang sederhana sajalah biar mudah kita pahami, kan memang bahasa dakwah itu bahasa yang mudah. Kalau susah-susah itu bukan bahasa dakwah itu. Ya, bahasa dakwah itu komunikatif, sederhana, mudah dicerna, baik dari tingkat pendidikan yang rendah sampai yang tinggi. Ya, bisa gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kemungkaran adalah semua sikap, tindakan, perbuatan baik yang bersifat batinnya maupun yang bersifat zahiriah. Nah, jadi semua sikap, tindakan, keputusan, ya perbuatan baik yang bersifat batinnya maupun yang bersifat zahiriah. Jadi kemungkaran itu dimensinya zahir batin sifatnya itu. Iya, boleh diambil contoh umpamanya kemungkaran yang bersifat batiniah apa? Rasa benci, rasa dendam, buruk sangka, iri. Nah, ini makanya disediakan oleh Allah. Ini apa? Ini kekotoran ini, kemungkaran ini. Dan dari iri bisa menjatuhkan manusia kepada kezaliman. Nah, betul. Ya, jadi orang bisa berbuat zalim karena iri, ya kan begitu? Bisa. Nah, iya betul. Itu sebabnya di dalam Al-Quran bisa nanti dilihat dalam surat Al-Hujurat itu ayat 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'dadz-dzanni ismun wa la tajassatu dan seterusnya. Hai orang-orang beriman, jauhkan sejauh-jauhnya prasangka buruk yang menguasai dirimu. Karena prasangka buruk itu, kotoran jiwa itu dosa. Dan jangan kamu sampai memakan daging saudaramu yang sementara menutamakan begitu kok. Orang yang mengumpat-ngumpat, yang membenci, yang punya hati hasad, ini harus dijauhkan. Sikap kibir, ya sombong. Nah, ini rasa sombong ini kemungkaran yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini tidak boleh ada bagi seorang pemimpin. Ya, pertanyaannya apa itu sombong? Nah, meremehkan orang lain, tidak begitu. Sombong menurut Nabi, kan begitu. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang dimaksud dengan sombong adalah al-kibri batrul haq wa ghamtun nas. Ya, yang dimaksud dengan sombong adalah yang menolak kebenaran syariat yang datang dari Allah, ya lalu meremehkan orang lain. Nah, ini ada kesombongan itu ya disebabkan oleh banyak faktor. Bisa oleh harta, ya bisa oleh tahta, ya bisa oleh wanita, bisa saja itu, ya bisa itu. Ya. Jadi seperti itu. Ini kemungkaran. Kalau kemungkaran yang bersifat zahiriah itu banyak. Kita lihat. Ya kita ambil contoh kecil sajalah. Nanti contoh-contoh besar bisa dicari. Ya umpamanya seorang wanita cantik pakai you can see umpamanya, dia pakai rok mini lewat di depan umpamanya Ustadz Ananto, sepedal-pedal imamnya kadang-kadang terbuka, itu kan, ya umpamanya lewat, ya, seorang wanita cantik dengan pakaian serba minimalis, ya kan, itu terganggu nggak kita? Ya terganggu. Ya terganggu. Makanya saya katakan maaf, ya kaum hawa maaf itu ya. Jadi ini saya hanya mengambil contoh. Kalau para mubaligat nggak ada yang begitu, nggak ada gitu. Sampai digambarkan ada wanita kulit hitam di dalam penjara pun, lama-lama orang tertarik. Karena bisa gabung dalam satu penjara. Ya betul. Nah, jadi saya mengatakan bahwa seorang wanita cantik lewat pakai pakaian minimalis, ya. Nah, cantik goyang lewat di depan, yang ini mengganggu itu. Makanya saya katakan wanita cantik pakai minimalis pakaiannya itu you can see gitu ya, itu fitnah yang sedang berjalan. Nah gitu. Nah fitnah itu mengganggu, dan kata fitnah itu dari kata fatana, sesuatu yang mengganggu. Lalu secara terminologi sesuatu yang mengganggu kita di jalan Allah. Nah makanya harta bisa menjadi fitnah, ya anak bisa juga menjadi fitnah. Nah ini kalau dibahas panjang. Jadi ini hanya contoh. Sampai sholat tadi setelah itu. Oke. Ini sholat. Makanya konteksnya, mengapa sholat menjadi syarat yang kedua? Karena konteksnya pemimpin tidak boleh berbuat keji dan mungkar, apalagi keji dan mungkar yang subhat juga dijauhi. Nah itu yang kedua, syarat yang kedua ya setelah beriman. Lalu yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yaitu zakah. Dia menunaikan zakat. Nah, jangan yang terbayang di benak kita 2,5%. Jangan. Yang harus kita jiwai adalah fungsi dari zakat itu sendiri. Ya, tapi yang lebih awal lagi, kalau kita berbicara tentang zakat, itu kaitannya bukan dengan sembarang harta, keliru. Zakat ya
konteksnya dengan harta halal. Kalau tidak halal, kita tidak bicara tentang zakat. Tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada kewajiban. Sudah tidak halal. Tidak halal kok. Ya, kan yang itu mimma razaqnakum kan itu di awal surat Al-Baqarah itu ya. Menafkahkan apa yang kurezekikan, artinya yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ia haram itu bukan pemberian Allah. Lalu pemberian siapa? Setan itu yang memberikan itu, bukan setan itu ya. Sumbernya dari setan apa dari setan manusia kan macam-macam lah, gitu ya. Nah, jadi ya. Jadi kalau kita bicara zakat kaitannya dengan harta halal. Artinya apa? Seorang pemimpin tidak boleh di tangannya ada harta haram, tidak boleh, harus halal. Sehingga yang dimakan dirinya, istrinya, anak-anaknya itu barang-barang yang halal. Jadi mengalir dalam tubuh keluarganya itu adalah ya makanan yang bersih, nyata halalnya. Itu sebabnya Allah menyatakan, Nabi juga menyebutkan al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun, wa bainahuma subhat, ya, di antaranya ada subhat harus kita jauhi. Nah, itu tidak bagus. Dan lebih dahsyat lagi nanti apa? Doa tidak akan diterima oleh Allah kalau makanan minuman kita dikabulkan. Tidak akan dikabulkan itu. Perbuatan kita pun juga jadi buruk, karena dimakan buruk. Jadi buruk. Nah, gitu. Dan kita tidak akan tenang. Apalagi memimpin dan memimpin umat. Wah, itu. Makanya tentu dihantui dengan iya betul. Apalagi kalau orang sudah connect imannya, rasa berdosa terus memburu dia ya, itu masih bagus kalau ada rasa berdosa. Kalau tidak ada rasa berdosa, nah ini kalau orang tidak merasa berdosa, para koruptor itu sudah dia jelas berdosa tapi tidak merasa, nah ini lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kaitannya dengan fungsi zakat itu sendiri. Fungsi zakat itu sendiri. Fungsinya pertama, litazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwa-jiwa para agniya, para orang-orang kaya yang memiliki harta itu. Harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sikap egois, bersih dari sikap kikir, tamak, loba. Nah, ini tidak benar. Jangan sampai kita terperangkap dari namanya jiwa madiyun, istilahnya madiyun, jiwa keduniaan, materialistik. Nah, itu tidak boleh ada. Nah, kalau jiwa kita dikuasai oleh itu, sudah nanti beberapa cara yang penting dapat kan begitu. Nah, jadi fungsi zakat itu mensucikan jiwa pemilik harta itu dari serakah terhadap dunia. Dan itu yang dikritik oleh Kiai Dahlan terhadap ulama yang hubbud dunya. Nah, betul, hubbud dunya wa karhatul maut. Nah, jadi begitu. Jadi cinta dunia, takut mati. Nah, itu juga yang pernah saya sampaikan, salah satu latar belakang dirumuskan mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu, menurut pengamatan Ki Bagus itu, ruhul Islam sudah mulai pudar. Terperangkap dengan nafsu keduniaan yang terlalu tinggi. Nah, ini persoalan itu. Nah, itu yang kedua dalam zakat itu ya. Jadi untuk meredam nafsu dunia yang tinggi itu supaya diredam, ditekan gitu, supaya kita tidak individualistik tidak materialistik. Nah, gitu. Terus yang kedua ketiga, ini terkait dengan zakat. Terkait dengan zakat ini yang kedua, fungsinya mensucikan harta itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentang harta ini sudah diatur, karena semuanya kemarin kan sudah kita bicara tentang tauhid rububiyah. Semuanya milik Allah, bukan milik kita, semuanya itu amanah kan. Oleh karena bukan milik kita, maka yang mengatur itu pemiliknya kok. Pemilik mutlaknya Allah, kan begitu. Hai Anhar, kalau kamu punya dana sekian, ingat loh, kalau tidak sekian persen itu bukan hak kamu. Itu supaya mensucikan harta yang kau miliki. Umpamanya kalau saya punya uang 100 juta, minimal zakatnya itu 2,5%. Kalau 2,5% kan 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu bisa menjaga kebersihan yang 97,5 juta. Nah, kalau yang 2,5 juta tidak dikeluarkan, maka yang 97,5 juta akan menjadi kotor. Nah, ini contoh saja. Sebetulnya menyelamatkan bukan 2,5. Betul, menyelamatkan yang banyak. Gitu. Menyelamatkan yang 97,5 itu. Itu sebabnya makanya tidak ada yang kurang. Kalau itu kita keluarkan, bukan hanya selamat yang 97,5, tapi akan bertambah. Fa in zakartum la azidannakum.
Kalau kamu bersyukur akan kutambah kok. Kenapa? Karena darah datang dari pemiliknya yang tidak pernah kurang. Ya kan? Memberi terus tidak akan pernah kurang karena maha kaya. Nah, jadi seperti itu. Nah oleh karena itu tentang zakat ini sikap tegas Abu Bakar luar biasa memerangi. Ada daerah yang diperangi karena tidak mengeluarkan zakat, padahal dulu pernah mengeluarkan. Sampai waktu itu ya Umar mengatakan, ya Abu Bakar, tidakkah kalau orang sudah ya Islam itu haram darahnya untuk dialirkan? Kau benar hai Umar, kata Abu Bakar. Tapi aku tanya kepadamu hai Umar, siapa yang berani memisahkan antara aqimus shalah wa atuz zakat? Lalu Umar terdiam sejenak, lalu dia menjawab, demi Allah kau benar hai Abu Bakar, katanya. Nah, ini roda perekonomian. Nah, ini makanya zakat ini harus diatur dengan baik lah gitu ya kan. Nah, itu ya. Nah, terus jadi kontaknya dengan zakat ini dimensinya tidak boleh ada bagi calon pemimpin. Jangan serakah terhadap dunia, makanan apa harta yang dimiliki harus halal, ya apa? Jadi seperti itu. Jangan sampai dikuasai dengan zakat. Baik. Nah, terus di situ ada akhir ayat itu wahum rakiun. Jadi mereka itu ruku. Ini ada dua makna, ada makna tekstual, ada makna kontekstual. Artinya ruku dalam pengertian tek, dia rajin sholat berjemaah di tengah masyarakatnya. Dia terlihat. Jadi konteks sosialnya, kohesi sosial seorang pemimpin itu lekat dengan masyarakat. Ingat, sholat berjemaah itu satu proses. Kerekatan sosial tidak terpisah. Nah, tidak terpisah. Di mana ada masyarakat di situ dia berada. Nah, terus kata ruku di situ dalam berbagai tafsir maksudnya tunduk patuh terhadap aturan Allah. Nah, ini intinya sebenarnya syarat itu pertama beriman, kedua menegakkan salat, ketiga menunaikan zakat, keempat tunduk kepada aturan Allah. Nah, dari 4 prinsip ini lalu di breakdown nanti ya akan turun apa yang melekat dalam diri Nabi, siddiq dia, amanah dia, tabligh dia, fatanah dia. Nah, ini kalau kita bicara syarat pemimpin. Di ayat yang lain yang terkait dengan waktu anaknya Nabi Su'aib meminta kepada bapaknya supaya menjadikan Musa itu sebagai bagian dari keluarga, mengapa kamu minta Musa? Oh, dia qawiyyun amin. Nah, dia kuat dan terpercaya. Nah, ini kuat, baik secara ilmu maupun ya secara fisik maupun secara dunia dia kuat. Nah, gitu. Saya pikir ini sekedar pengantar ya. Mudah-mudahan bisa memberikan satu gambaran kepada kita tentang bagaimana syarat-syarat pemimpin dalam Islam, mulai dari apa? Mulai dari memilih suami dan istri. Makanya di dalam perspektif pendidikan Islam, ya, kebetulan saya mengambil jurusan itu, itu, ya, pernikahan itu adalah suatu proses seleksi manusia. Nah, gitu loh. Maka kalau orang gitu yang mengatakan bibit babat harus jelas, kan gitu. Nah, kira-kira begitu kita mulai dari rumah. Mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana menerapkan semangat hidup Allah sebagai wali atau pelindung dalam kehidupan saat ini yang penuh ketidakpastian? Ini dari Abu Nuril dari YouTube misalnya. Oh, baik. Ya, kita langsung aja itu ya. Jadi bagaimana menerapkan semangat hidup Allah sebagai wali, pelindung. Sebagai pelindung, sebagai pemimpin kita, pemimpin mutlak kita. Dunia ini gonjang-ganjing. Jadi bagaimana di dalam hidup kita? Yang pertama kita harus ingat di saat kita ini sudah dewasa, apalagi sudah besar, sudah jadi mubalik, ya toh, atau bukan, ya toh. Nah, jadi kita merasakan bahwa hidup kita sampai sekarang ini segar bugar ini datangnya dari mana? Ini yang harus kita ingat. Ini amanah dari Allah. Ya, kita bisa hidup sehat walafiat. Itu siapa yang memberikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati apa adanya itu, ya, yang tumbuh dari bumi itu sampai Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, kuturunkan hujan itu dari celah-celah awan itu, ya, menuruni tanah-tanah yang gersang sehingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi tumbuh. Dari sana kamu akan menikmati karuniaku, ya, pemberianku. Nah, tanpa itu juga kita tidak bisa apa yang kita makan, ya kan begitu. Tanpa diturunkan air saja oleh Allah, luar biasa. Semuanya itu dari Allah. Jadi hidup kita ini memang dari Allah. Maka bagaimana supaya ya kita selalu merasa yang diatur oleh Allah.
Nah, kita selalu merasa dibimbing apapun aspek kehidupan kita. Tidak ada yang absen di situ, apa saja ada. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun, kita tidur lagi. Ya, ini ibadah secara umum. Makanya semua full time kita, ya. Jadi ibadah kita full time. Makanya ya ittaqullaha haitsuma kunta itu, ya bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun dimanapun kau berada. Nah, jadi begitu. Nah, kita ingat bahwa diri kita ini amanah dari Allah, pemberian Allah. Lalu kita fungsikan hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya. Di sinilah kita wajib belajar apa? Belajar syariat yang menuntun hidup kita. Nah, caranya begitu. Ya, makanya kita kondisikan. Bagaimana mengkondisikan? Ya, sering-seringlah datang ke majelis taklim supaya kita dapat mendapat siraman rohani. Banyaklah dekat dengan orang-orang bertakwa, dengan orang soleh, solehah. Insya Allah kita akan dipengaruhi, ya, dan Allah akan melindungi kita. Iya, betul. Nah, jadi kita dekati orang yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar, yang mau mengingatkan kita, ya. Jangan sampai kita merasa marah kalau diingatkan oleh orang. Kita bersyukur kalau ada yang mengingatkan kita. Di saat kita salah, kita berterima kasih supaya kita segera kembali ke jalan yang benar. Ini makanya wa tawassaw bil haqqi, ya kan gitu. Wa tawassaw bis sabri, tapi ya kan. Tapi di dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu ya kepada kebaikan. Nah, jadi gitu. Supaya apa? Wa mahyaya yang ditanyakan tadi itu sebenarnya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi cara hidup kita, cara mati kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya dapat informasi ada orang meninggal gantung diri. Nah, ini cara yang tidak dibenarkan, ya kan gitu. Nah, jadi ciri orang beriman itu tidak mudah putus asa. Dia tetap kuat. Tadi sudah saya sampaikan. Dia tidak takut menghadapi dunia, ya kan gitu. Dia tegar, dia sabar, dia kuat menguasai dirinya. Nah, gitu. Jadi menjadikan Allah sebagai pelindung dari mulai terpejam mata sampai bangun. Makanya Rasul menuntun kita untuk berdoa. Betul sekali, Ustaz Anto. Jadi makanya sebelum kamu tidur berdoa kamu. Nah, kemarin saya baca di ensiklopedia hadis, malah disunatkan juga kita sebelum membaca doa tidur itu coba baca surat Al-Ikhlas. Nah, terus baca surat Al-Falaq. Terus terakhir baca surat An-Nas. Setelah itu berisap muka. Itu saya baca di ensiklopedia hadis. Allah melindungi kita. Ya, terus baru kita berdoa, rebahkan yang kanan. Wah, luar biasa, merebahkan yang kanan itu. Lalu tunjuan kesehatannya apa? Karena di sini paru-paru kita di sini, ya kan? Kalau yang kanan berarti paru-paru kita di atas, sehingga gerak napas kita agak lancar. Itu memudahkan. Dan ingat, kita tidur itu seolah mati 50%, supaya kita selalu dalam penjagaan pemeliharaan Allah. Kita serahkan ya milik Allah ini ya kepada Allah kembali. Gitu. Sebelum kita kembali betul nanti, ya kan gitu, ya kan. Ini baru kembali 50%. Dan untuk menjaga semangat itu, pegangannya kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita menganggap diri kita mukmin, jangan lemah, jangan sedih. Jangan sedih. Pelindung kita. Jadi sebetulnya dulu pernah kan Abu Bakar itu merasa sedih sekali, merasa takut. Waktu apa? Waktu di Gua. Nah, waktu di Gua itu kalau dikejar itu, waktu hijrah itu ya ke Madinah itu, ada dua orang pemacu itu, Al-Buj katakan gitu, yang mau membunuh dia. Tadi Muhammad di sini. Mungkin dia masuk ke gua ini. Tapi namanya Allah melindungi. Lihat laba-laba membuat sarang. Dan rumah yang paling lemah dalam kehidupan dunia ini adalah rumah laba-laba. Dan paling cepat juga dibuat, keliling-keliling dari ekornya keluar ya. Kalau dia masuk di sini, nggak mungkin. Mesti sarang laba-laba ini ya rusak. Tapi dia tidak berpikir. Jadi caranya beranalisa itu dijatuhkan oleh Allah kan gitu loh. Didangkalkan. Dia tidak tahu bahwa yang namanya laba-laba itu dalam jangka 1 menit pun dia sudah bisa membuat sarang. Nah, lalu setelah itu termasuk Nabi itu tidur di pahanya si Abu Bakar. Terus Abu Bakar duduk begini, meneteskan air mata Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kok nangis ya? Ya Rasulullah, ya
kalau saya tidak ada masalah, kalau kita ketemu nanti justru Rasul yang dibunuh itu yang saya khawatirkan. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan tahu, jangan gentar, Allah selalu bersama kita, artinya perlindungan Allah. Nah, jadi kita sebagai orang beriman, kapanpun, dimanapun, kita serahkan kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Gitu ya kira-kira ya. Tapi perlu latihan. Kita kondisikan, ciptakan iklim hubungan dengan orang baik-baik ya, sering datang kita ke majelis-majelis taklim, insya Allah. Tapi kalau menjauh dari orang baik ya juga. Ya itu juga ibarat maaf ya, bukan saya mengibaratkan seperti hewan ya, kalau dia jauh dari temannya itu sangat mudah nanti serigala itu. Jadi kita harus menyatu dan gambarkan domba yang keluar dari barisan. Betul, jangan sampai keluar dari barisan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan kembali dari Jumaruddin ya. Itu bolehkan zakat dikelola untuk produktif ya? Ini gimana maksudnya? Apa? Ya, produktif, zakat dikelola untuk hal yang produktif mungkin atau tanah wakaf, sehingga dengan zakat tanah wakaf jadi produktif dan tumbuh. Jadi mungkin tanah wakaf ditanami mungkin tanaman-tanaman dan seterusnya, sehingga hasilnya diambil, mungkin seperti itu. Jadi zakat dikelola untuk diproduktifkan. Ya mungkin karena mungkin ada tanah wakaf juga ini. Jadi ada dua pertanyaan konteksnya ini. Dana zakat juga dengan tanah wakaf yang kemudian dijadikan produktif. Ya, oke. Jadi kita bicara tentang zakat dulu ya. Zakat itu yang memang itu kita bicara tentang zakat mal ya, bukan zakat fitrah ini yang saya maksudkan tadi itu. Zakat mal itu memang kita harus segera membagikan kepada yang berhak menerima. Tetapi kalau kita rasa itu sudah ada pembagian, sudah kita rasa cukup, bisa juga zakat itu diproduktifkan sehingga semakin berkembang. Semakin berkembang itu tidak masalah karena tidak membawa mafsadah. Hasilnya kita kembalikan, malah nanti sasarannya lebih luas lagi. Ya, dengan maksud begitu. Tapi ingat, sesungguhnya sebenarnya zakat itu orientasinya bukan untuk menjadikan masyarakat itu menjadi tergantung, menjadi berdaya. Berdaya. Bagaimana agar produktif? Artinya begini, artinya produktif bukan produktif oleh amil, bukan itu. Tapi boleh diproduktifkan oleh amil. Tetapi untuk yang berhak menerima zakat itu supaya produktif bagi mereka, umpamanya kalau kita punya zakat itu umpamanya 100 juta. Nanti kalau dibagikan kepada orang 100 orang, berarti kan cuma sama-sama 1 juta. Dan ini tidak akan mungkin produktif. Tidak akan mungkin. Saya berikan gambaran saja bagaimana zakat yang produktif. Karena kami dulu pernah melakukan. Jadi begini, kalau umpamanya ini untuk membebaskan orang dari ketergantungan. Jangan sampai menjadi penerima zakat terus, sekali-kali jadi muzaki. Pada akhirnya nanti dia mandiri. Itu jadi muzaki. Umpamanya kalau kita punya uang 100 juta, terus ada 4 orang umpamanya, atau katakan 5 orang, kalau enggak 4 orang. Nah, ternyata dia punya keterampilan ini. Dia baik. Kalau kamu umpamanya usaha ini bisa kalau ada modal, gitu. Nah, jangan tanggung-tanggung, berikan dia 25 juta, tetapi dibimbing bagaimana mengembangkan yang 25 juta itu, ini produktif untuk dia, gitu. Bukan produktif dia dalam arti dikembang, itu juga boleh. Tapi maksud saya, untuk sasaran zakat itu, yang berhak menerima zakat itu bagaimana supaya uang 25 juta ini 1 tahun bisa berkembang, jadi sehingga dia tidak berhak lagi menerima. Bahkan suatu saat dia akan memberi, kan begitu. Karena ini pernah kami jalankan, ini Muhammadiyah Ranting. Ranting. Saya sudah lakukan itu ya. Waktu itu saya sama Pak Sri Satoto. Nah, Sri Satoto di ranting saya itu. Nah, itu maksudnya ya. Nah, tapi kalau ada yang sangat membutuhkan ya harus langsung diberi. Jangan sampai dia lapar. Nah, jadi begitu. Termasuk mungkin ini Ustaz yang dimaksud tadi juga seperti kasus banyak orang wakaf Ustaz. Tapi tanahnya ini di pedalaman. Sementara permintaannya kadang kan orang wakaf pengen jadi masjid, pengen jadi sekolah. Padahal
area yang agak jauh dari masyarakat. Oh iya, iya. Sementara ada tanah wakaf lain yang dekat dengan jalan dengan masyarakat. Nah, pada akhirnya kemudian ini mungkin hampir sama ya. Pada akhirnya kemudian diambillah satu jalan tengah, di mana tanah wakaf di pedalaman ditanami jati. Hasil jatinya kemudian untuk membangun sekolah yang di pinggir tanah wakaf di pinggir jalan. Kemudian hasil penjualannya juga digunakan untuk membangun. Nah, mungkin yang dimaksud juga gitu, bagaimana tanah wakaf jadi produktif, mungkin hasilnya nanti untuk jadi begini, biasanya para pewakif mewakafkan tanah itu memang punya target untuk membangun masjid. Nah, kalau pewakifnya itu masih perlu ada komunikasi. Ya, betul. Nah, supaya apa? Supaya pewakif itu tidak merasa ragu. Asalkan kita bisa memberikan penjelasan bahwa hasil dari wakaf yang diberikan itu diwujudkan dalam bentuk ini, tapi masuk di masjid, kan? Jadi tetap jadi amal jariah itu bisa kita lakukan, atau bisa juga umpamanya tempatnya di tengah sawah umpamanya kan, sementara kampung agak jauh dari itu, tapi dia mau untuk bangun masjid, bisa ditukar kalau ada, umpamanya ditukar dengan yang di dekat kampung, supaya orang bisa berduyun-duyun datang ke sana, tapi harus ada komunikasi. Sehingga saling ikhlas. Saling ikhlas, artinya apa? Esensi substansi dari wakaf itu tidak hilang. Nah itu, jadi semuanya jadi baik. Sama-sama baik, sama manfaat dan sama-sama bermanfaat. Alhamdulillah istilah Jogjanya. Terima kasih banyak. Dan ini menarik sekali kajian kita malam hari ini. Jadi membahas tentang poin pertama ini dari pokok pikiran pertama Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menyangkut bab tauhid dan seterusnya, dan masih sangat luas. Belum asma. Nah ini insya Allah kalau ada waktu di gelombang yang sama kita akan gelombang ini kan, kita bisa melanjutkan saya anggap terakhir lah tentang pembahasan pokok pikiran yang pertama itu kita membahas tentang tauhid asma wa sifat. Lalu apa pentingnya kita itu, lalu bagaimana sifat-sifat Allah itu yang boleh kita terima, yang bisa kita tolak, bagaimana Allah menyifati dirinya. Nah agak berbeda antara kaum salaf dengan kaum halaf. Nah ini bisa jelaskan. Jadi pantau terus channel YouTube. Supaya ini kan berseri dunia, dunia. Jadi nanti insya akan ketemu lagi dengan Ustadz Anhar. Jadi Bapak Ibu dan juga Sobat KM3 semua yang dirahmati Allah, mungkin di akhir pertemuan kita malam hari ini kami mohonkan mungkin ada closing statement dari Ustadz Anhar tentang kajian yang kita bahas malam hari ini. Baik, terima kasih. Memilih pemimpin itu adalah kewajiban setiap insan muslim dan muslimat tapi ingat, kepemimpinan dalam makna yang luas, mulai dari pimpinan rumah tangga, suami, calon istri, karena istri itu juga pemimpin. Jadi dia pemimpin atas tanggung jawab yang diberikan oleh suaminya. Bahkan bukan hanya istri, hadam itu pembantu itu dia pemimpin, dia memimpin tugas yang diberikan oleh majikannya. Nah begitu. Jadi memilih pemimpin itu baik sebagai suami, istri, bahkan pembantu, hati-hatilah. Nah gitu. Mengapa? Karena itu harus menjadi pilar rumah tangga, kan gitu. Harus memberikan pendidikan yang benar, memimpin pekerjaannya. Nah, mulai dari bawah suami istri itu, makanya kalau kita mencari syarat pemimpin itu dalam makna yang paling bawah itu, dalam level yang paling bawah sampai yang paling tinggi pimpinan negara, kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang menentukan syarat yang ideal itu, yang tepat, yang hak itu hanya Allah yang Maha Kuasa. Pemimpin utama seluruh alam ini. Nah gitu, tidak akan pernah salah syarat pemimpin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu dengan kalau kita memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat, maka kita takut akan akibatnya. Akibatnya mesti tidak baik kalau tidak memenuhi syarat. Jadi seperti itu mungkin kata kuncinya.